Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu Online GKI Kelapa Cengkir. Beberapa wartalisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Baptisan Kudus Anak. Bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka pada ibadah Natal 25 Desember 2020 akan dilaksanakan pelayanan baptisan Kudus Anak. Nama-nama anak yang akan dibaptis dan orang tua wali masing-masing dapat dibaca pada warta jemaat. Rangkaian kegiatan Minggu Advent, Natal, dan Tahun Baru. Rencana kegiatan ibadah online Minggu Advent, Natal, dan Tahun Baru dapat dibaca pada warta jemaat. Mohon dukungan saudara sekalian. Perjamuan Kudus. Pada ibadah Natal hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus secara online atau daring. Demikian wartalisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Kebaktian pada hari ini, Minggu Advent 3, tanggal 13 Desember 2020, dilayani oleh Pendeta Juswantori Ikhwan, Pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Samanhudi, dengan tema Bukan Aku, Melainkan Dia. Umat Tuhan, marilah kita awali ibadah Minggu Advent ketiga ini dengan mendengarkan apa yang dikatakan dalam kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 10 sampai 11. Demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Maha terpuji Allahku,
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Tadi kita sudah menyalakan ada lilin yang ketiga berwarna merah muda. Itu menandakan ini Advent ketiga adalah Minggu Sukacita. Apakah hati saudara dipenuhi dengan sukacita? Memang situasi di sekitar kita masih tampak suram, saudara. Pandemi belum berlalu, saudara yang terutama yang 60 tahun ke atas mungkin sudah merasa bosan dan jenuh karena terkukung di rumah, terkurung begitu. Tapi di masa yang sulit ini, saudara, kita dipanggil untuk tetap berpengharapan. Percaya habis gelap akan terbit terang. Bahwa di dalam Yesus yang terbaik masih akan datang. Nah, itulah pengharapan saudara yang memungkinkan kita tetap bersukacita di dalam segala hal, termasuk saat ini. Tema kita hari ini saudara adalah bukan aku melainkan Dia, bukan diri kita melainkan Kristus yang perlu kita utamakan. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sudah belum kita mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu? Mari kita akui dosa-dosa kita, kegagalan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang patut kami muliakan dan utamakan, sebab Engkaulah pemberi hidup. Hanya karena rahmat dan anugerah-Mu, kami dapat menerima keselamatan. Kami mengakui sebagai insan yang telah Kau jadikan milik-Mu, kadang-kadang kami jatuh pada pemuliaan diri sendiri. Kami mencari pujian dan suka unjuk kebolehan. Kami senang saat orang memuji-muji kami, memberi acungan jempol. Sebaliknya kami marah dan kecewa ketika orang lain lebih dihormati, ketika kami tidak lagi diberi acungan jempol. Tuhan, kami kerap berdosa dengan perkataan, sikap, dan perbuatan, karena tergoda untuk memuaskan keinginan, menonjolkan harga diri dan kepentingan diri sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Sesungguhnya semua yang ada dalam hidup kami berasal dari-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami akan apa yang terpenting di dalam hidup ini, yaitu memuliakan Engkau dan hidup dalam kasih sayang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara, berbahagialah orang yang mengandalkan kasih sayang Tuhan, karena kepada merekalah berita anugerah diberikan. Dalam Yesaya 44 ayat 21 dan 22 tertulis janji Tuhan, Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hamba-Ku, hai Israel. Engkau tidak Kulupakan. Aku telah menghapus segala pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara, marilah kita berdoa lebih dulu sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari Minggu ini kami boleh kembali beribadah sekalipun di rumah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun, pada saat kami beribadah di gereja, maupun pada saat ini ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan membuka bagian-bagian Alkitab, kami akan membaca dan merenungkannya. Tolonglah biar Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun kami semua yang mendengar dan merenungkan. Kiranya apa yang kami bahas, yang kami gali pada minggu ini, pada saat ini, betul-betul merupakan sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah firman Tuhan itu berbicara sesuai dengan kondisi kami, kebutuhan kami. Tuhan, berbicaralah kami rindu untuk disapa oleh-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Bacaan Alkitab dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 6-8. Lalu kita akan lanjutkan pasal 19 ayat 28. Yohanes pertama, saudara, ayat 6-8, dilanjutkan 19 sampai ke 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, Aku membaptis dengan air. Tapi di tengah-tengah kamu berdiri, dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Kalau saudara foto bareng dengan teman-teman dalam sebuah rapat atau selesai Zoom meeting, kan suka pada foto bareng. Lalu saudara lihat hasil fotonya. Wajah siapa yang pertama kali saudara lihat? Saya yakin pasti saudara melihat wajah saudara sendiri. Dan ini wajar, ini alamiah saudara. Ini bukti bahwa naluri manusia itu pada dasarnya mementingkan diri sendiri. Diri kita itu yang kita jadikan pusat, yang utama dan yang pertama. Celakanya saudara, naluri mementingkan diri sendiri ini semakin dikompori dengan merebaknya sosial media. Ya, aplikasi seperti Instagram, Facebook, TikTok mendorong kita untuk
jadi narsis, jadi merasa diri seperti artis. Di situ kita pamerkan foto-foto kita, foto keluarga kita, tempat-tempat Instagramable yang sudah kita kunjungi. Bahkan ada loh saudara orang yang setiap hari itu menyiarkan secara live, video live gitu saudara, apa yang dia sedang kerjakan. Semua orang tahu teman-temannya dia lagi ngapain. Saudara, di satu sisi aplikasi seperti ini, sosial media memang positif saudara. Kita bisa men-sharingkan apa yang kita lihat, yang kita pikirkan, yang kita kerjakan dengan sahabat-sahabat kita. Lewat sosial media kita bisa membuka diri, kita berelasi, kita berinteraksi. Tapi di sisi lain kalau nggak waspada, sosial media juga bisa membuat kita menjadikan diri sendiri sebagai pusat dunia. Seakan-akan yang paling penting itu ya aku, dan aku. Sikap seperti ini saudara menomorsatukan diri juga terasa dalam kepemimpinan dunia dewasa ini. Amerika Serikat yang dulu dikenal sebagai negara yang peduli kepada negara lain, dalam 4 tahun ini dipimpin oleh Trump yang mengatakan prinsipnya America first, Amerika duluan, masa bodoh dengan negara lain. Bahkan kemudian si presiden ternyata terbukti mementingkan dirinya sendiri ketimbang negaranya. Dia kalah dalam pemilu, tapi nggak mau mengakui kekalahannya. Di dalam negeri kita juga nggak kurang loh saudara pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Ada pemimpin yang sudah jadi pejabat tinggi, sudah punya uang cukup, loh kok masih korupsi, memakai uang rakyat untuk kepentingan dia sendiri. Egois sekali saudara. Ada pemimpin yang terinfeksi virus COVID-19, nggak mau ngaku saudara. Nggak mau orang lain tahu, kenapa? Karena mikirin kepentingan diri sendiri. Apa dong kata dunia kalau mereka tahu aku kena COVID, kan malu. Padahal sikap seperti itu sangat berbahaya. Para pemimpin ini bertemu dengan banyak orang setiap hari. Kalau dia menyembunyikan status positifnya, nggak bisa ada penelusuran kontak. Orang-orang yang dijumpainya bisa jadi ikut tertular virus tanpa disadari. Dan menyebarkan kepada keluarganya lagi. Tapi para pemimpin itu cuek saja saudara. Masa bodoh dengan orang lain, yang penting aku tidak dijauhi orang. Orang tidak tahu aku kena COVID. Egois. Saudara, di tengah-tengah zaman di mana orang semakin mementingkan diri sendiri, Alkitab mengajar kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Seorang tokoh di Alkitab yang terkenal dengan kerendah hatiannya, terkenal sebagai figur yang tidak mementingkan diri sendiri. Padahal Yohanes Pembaptis mempunyai peran yang sangat penting dalam pelayanan Yesus. Menurut penulis Injil Yohanes, dialah orang yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya untuk membuka jalan bagi kedatangan Mesias. Selain orang ini punya peran penting, saudara, ternyata dia juga seorang tokoh yang populer. Bayangkan, dia berkhotbah di sekitar Sungai Yordan yang terletak di padang gurun, jauh dari mana-mana, terpencil, tapi semua orang dari kota-kota sekitarnya tuh datang untuk mendengarkan dia. Kalau saudara ikut kebaktian minggu lalu, ada sebuah ayat dalam Markus 1 ayat 5 yang mengatakan, datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Populer banget ini Yohanes saudara. Dia lagi naik daun. Dia lebih populer dari para pemuka agama yang di Yerusalem. Sampai-sampai saudara disamperin, di padang gurun pun disamperin. Saya yakin kalau Yohanes Pembaptis mendarat di Bandara Suta, di Soekarno-Hatta, saudara, pasti banyak yang berkerumun menyambut dia. Populer banget, saudara. Nah, tidak heran kemudian para pemuka agama di Yerusalem itu merasa tersaing dengan hadirnya Yohanes. Maka di dalam ayat 19 dikatakan, orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Rupanya mereka menganggap Yohanes ini mungkin nabi palsu yang mau mengangkat dirinya sebagai Mesias. Jadi dipanggillah para petinggi itu ke lokasi tempat Yohanes tinggal untuk menginterogasi dia. Kalau ketahuan Yohanes mengajarkan ajaran yang sesat, mereka punya alasan untuk menjatuhkan sanksi hukum. Lalu mereka datang. Para pemuka agama itu bertanya dengan kalimat pendek,
siapakah engkau? Who are you? Apakah engkau Mesias? Yohanes mengatakan bukan. Apakah engkau jelmaan Nabi Elia, nabi terbesar dalam perjanjian lama? Yohanes mengatakan bukan. Oke, kalau begitu apakah kamu nabi yang baru, kamu nabi yang akan datang itu? Yohanes mengatakan lagi, bukan. Saya bukan Mesias, saya bukan Elia, saya bukan nabi yang akan datang. Saudara, ini jawaban yang luar biasa. Saudara bayangkan, Yohanes tuh lagi naik daun, lagi populer. Ini kesempatan buat dia sebetulnya untuk pamer diri, untuk meningkatkan popularitasnya. Seandainya Yohanes menjawab, ya, sayalah nabi yang akan datang. Orang pasti percaya kok, saudara. Pasti orang percaya. Namanya akan semakin besar, semakin masyhur. Oh, dia nabi yang akan datang. Tapi dengan tegas, di puncak popularitasnya, Yohanes mengatakan, saya bukan itu. Saya tidak sehebat yang kamu kira. Saya hanyalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Yohanes mengaku dirinya cuma orang biasa, yang sedang menjalankan tugas untuk menyuarakan berita pengampunan dari Tuhan. Tidak lebih dari itu. Ia tidak mau mencitrakan dirinya lebih hebat dari siapa dirinya sebenarnya. Saudara, apa yang membuat Yohanes dapat mengalahkan keakuannya? Apa yang bisa kita pelajari dari Yohanes supaya kita juga bisa mengalahkan dorongan atau naluri kita untuk mementingkan diri sendiri? Ada dua hal yang Yohanes lakukan untuk mengalahkan keakuannya. Yang pertama, saudara, Yohanes menyadari peran dan keterbatasannya. Yohanes tahu persis siapa dirinya, saudara. Di satu sisi, dia tahu dia adalah orang yang punya peran penting. Dia tahu juga bahwa dia orang yang populer. Tapi di sisi lain Yohanes sadar, dirinya itu bukan segala-galanya. Perannya terbatas. Yohanes mengatakan, aku hanyalah suara orang yang berseru-seru. Aku hanya bisa membaptis kamu dengan air. Tapi Kristus yang akan datang itu, dia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, memang peranan saya penting, tapi bukan yang terpenting. Saudara, kenapa sih orang jatuh pada pengagungan diri sendiri? Karena dia merasa dirinya yang terpenting. Begitu pentingnya sampai nggak bisa digantikan sama orang lain. Wah, kalau aku nggak ada, pasti kacau ini. Rasa bangga diri kemudian mulai muncul. Berpuncak pada kesombongan dan kehilangan kerendahan hati. Ada seorang bapak yang dari dulu memang punya peran penting dalam kehidupan bergereja. Dia tokoh gereja itu. Salah satu orang yang merintis jemaat itu dari awal. Dari belum punya gedung gereja. Dan selama itu sampai sekarang puluhan tahun, dia juga sudah banyak memberikan pemikiran, memberikan persembahan kepada gereja, sehingga tidak heran kalau dia dihormati, dia disegani oleh pendeta, oleh penatua lain, oleh umat. Nah, tidak heran juga dia bolak-balik menjadi penatua sampai usia yang agak lanjut. Dan itu wajar, saudara. Orang-orang semacam ini memang perlu dihargai, dihormati di dalam gereja. Sayangnya, saudara, semakin lama, kemudian ia merasa dirinya sebagai orang yang paling penting di gereja. Sehingga menjadi bosi banget, saudara. Dia suka marah-marah kalau idenya tidak dituruti. Dan maunya ngatur dan susah diatur. Ketika sudah tidak lagi dipilih menjadi penatua, karena usia, kritiknya semakin tajam. Dia suka marah-marah ketika majelis memutuskan sesuatu yang dia nggak suka. Dia mengatakan, majelis sekarang ini nggak ngerti sejarah. Nggak ngerti susahnya dulu aku bangun gereja ini dari nol, sekarang jadi begini. Saudara, Bapak itu memang punya peran penting dalam pembangunan gereja. Tapi rupanya dia tidak sadar bahwa dia bukan segala-galanya. Tiap orang punya keterbatasan, saudara. Apa yang membatasi kita? Waktu membatasi kita. Ada waktunya kita memimpin, ada waktunya kita perlu mundur dan membiarkan orang lain yang lebih muda menggantikan tempat kita. Di saat itu kita hendaknya rela dan mengatakan, ya sekarang bukan lagi aku, biarlah mereka yang memimpin. Hal yang sama juga terjadi di tempat kerja, saudara. Mungkin ada masa di mana kita mendapatkan jabatan penting, di mana kita ada di puncak karir.
Tapi pada saat itu ingat saudara, akan tiba juga harinya, masanya di mana kita dipensiun. Tidak lagi diberi peran sepenting dulu, dan itu wajar. Kalau kita sadari keterbatasan kita, kita tidak akan post power syndrome, kita tidak akan merasa dikucilkan. Tidak, itu bagian dari kehidupan. Begitu pula dalam kehidupan pribadi, saudara, ada masa-masanya kita berada di puncak kejayaan. Ada masa di mana kita dipuji-puji orang karena terlihat tampan, cantik, pinter, karena masih muda. Tapi ingat, akan ada masanya semua itu akan luntur. Ya, kita tidak lagi secantik dulu, seganteng dulu, sepintar dulu mungkin. Ya sudah. Kalau kita sadari keterbatasan kita, peran kita, maka ketika semua itu nggak ada, kita tidak akan menjadi stres. Saudara, tidak selamanya kita mendapatkan peran penting. Kita terbatas. Kalau kita tidak lagi memainkan peran penting, saudara, bisa jadi banyak orang itu ya, menjadi orang yang pahit, suka marah, bersungut-sungut. Tapi kalau kita belajar dari Yohanes, saudara, sadar akan peran dan keterbatasannya, maka kita tidak akan bersungut-sungut ketika bukan kita lagi yang menjadi yang utama. Ya, sekarang sudah saatnya bukan lagi aku. Sudah belum kita menyadari peran dan keterbatasan kita, saudara? Jadi kalau kita ingin mengalahkan dorongan untuk mengutamakan diri sendiri, itu yang pertama kita perlu lakukan, saudara. Sadari bahwa kita tuh terbatas. Yang kedua, saudara, berilah ruang bagi Yesus. Saudara, Yohanes tidak mengutamakan diri sendiri karena dia ingin memberikan ruang bagi Yesus. Ingin memberikan panggung buat Yesus. Kalau kita membaca kitab Injil Yohanes terus sampai pasal 3, di situ menjadi lebih jelas hubungan antara Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di Yohanes 3 ayat 27 dan 30, Yohanes mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Di sini Yohanes menjelaskan bahwa kepada setiap orang itu diberi karunia. Dan Yesus sadar bahwa Tuhan Yesus memiliki karunia-karunia yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Yesus lebih besar daripada dirinya. Sudah dari sononya begitu. Itulah sebabnya Yohanes merasa perlu memberikan panggungnya kepada Yesus. Yohanes memberikan ruang selebar-lebarnya untuk Yesus berkarya, sehingga kehendak Allah bisa terlaksana. Dengan rendah hati dan tulus Yohanes mengatakan, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Perhatikan kata harus di ayat ini, saudara. Aku harus semakin kecil, artinya Yohanes harus berjuang untuk membuat dirinya semakin tidak populer, semakin ditinggalkan orang, supaya pada akhirnya orang beralih kepada Yesus. Sehingga akhirnya bukan dirinya yang dilihat orang, tetapi Yesus, bukan aku, melainkan dia. Pernah ada seorang bapak yang sudah belasan tahun memimpin paduan suara pemuda. Di bawah asuhannya paduan suara itu berjalan belasan tahun ya biasa-biasa saja. Jelek enggak, tapi istimewa sekali juga enggak. Ya biasa-biasa aja. Satu hari saudara datanglah seorang anggota baru, anak muda, yang berbakat sekali menyanyi, berbakat main musik. Dan setelah pemuda ini bergabung cukup lama, si bapak dirijen ini sadar, ini anak istimewa ini. Bakatnya luar biasa. Lalu mulailah dia latih pemuda ini secara privat supaya bisa memimpin paduan suara. Nah, sejak itu kemudian si bapak itu mulai mencoba supaya anak itu yang tampil, yang melatih, yang memimpin. Ya anak itu tentu mengatakan, jangan deh pak, saya grogi, bapak aja. Kemudian si dirijen ini kasih alasan, enggak, saya sekarang sibuk. Ya udah, minggu ini aja kamu mimpin, nanti minggu depan saya yang mimpin. Ya sengaja begitu, supaya ada kesempatan bagi si anak ini memimpin, saudara. Kamu tuh hebat, kamu pasti bisa mimpin, kata si bapak ini. Begitu perlahan-lahan dilepas anak pemuda ini, saudara. Lalu mulai muncul semua potensi-potensinya. Betul, ternyata dia luar biasa, dia bisa aransemen lagu sendiri. Dia bisa pimpin kur itu dengan gaya yang ekspresif. Dan membuat paduan suara itu bertahun-tahun kemudian bisa menyanyi dengan jauh lebih indah dari sebelumnya.
di bawah kepemimpinan si dirijen muda ini. Lalu bagaimana dengan si bapak itu, saudara? Dia hilang dari peredaran. Apakah karena iri dan marah? Enggak, saudara. Sama sekali bukan. Setiap kali paduan suara itu tampil, si bapak itu pasti hadir. Dan setelah kebaktian, dia selalu memuji, memberikan acungan jempol pada si dirijen muda dan mengatakan, tuh, kamu hebat, di bawah kamu paduan suara ini jadi hebat. Saudara, sikap seperti inilah yang ada di dalam diri Yohanes. Sama seperti si bapak dirijen itu, rela kehilangan panggung, kehilangan tempat, karena dia sadar bahwa ada orang yang lebih besar. Begitu juga Yohanes rela kehilangan popularitas untuk memberi ruang bagi Yesus berkarya. Sebab dia tahu Yesus jauh lebih besar dari dirinya. Dan prinsip Yohanes itu sangat agung, saudara. Dia harus makin besar, tapi aku harus semakin kecil. Artinya kalau kita ingin Yesus dimuliakan orang, kita harus turun panggung, saudara. Kita harus turun dari panggung keakuan kita. Kita jangan menarik perhatian orang pada diri kita sendiri. Biarlah ketika kita melakukan perbuatan kasih, kebaikan kepada orang lain, yang kita tunjukkan bukan betapa salehnya aku, betapa baiknya diriku. Tapi yang kita tunjukkan adalah betapa besarnya kebaikan Yesus bagi aku dan juga bagi kamu. Suatu malam di sebuah gereja di desa diadakan kebaktian penyegaran iman. Ngundang pengkhotbah dari kota besar. Ya bagi mereka itu istimewa sekali. Jadi gereja itu pun berhias diri, saudara. Pakai dekorasi, sewa sound system, ya supaya nggak malu-maluin gitu. Ngundang dari desa-desa lain. Nah, mula-mula kebaktian berjalan lancar. Nah, ketika sampai khotbah, di tengah-tengah khotbah, saudara, tiba-tiba mati lampu, listrik mati. Tentu ruangan menjadi gelap gulita. Nah, si pengkhotbah ini bingung, saudara. Ini apa mau terus berkhotbah atau tunggu sampai listrik nyala? Tiba-tiba ada seorang penatua datang mengucapkan satu kalimat yang sangat berkesan, sampai si kalimatnya diingat oleh si pengkhotbah bertahun-tahun sesudah itu. Apa yang dikatakan oleh si penatua itu, saudara? Pak, khotbah terus aja. Kita nggak bisa lihat wajah Bapak, tapi kita bisa melihat Yesus, sekalipun gelap. Dan betul sekali ucapan si penatua itu, saudara. Yang penting bukan penampilan pengkhotbahnya, tapi Yesusnya. Yang penting bukan aku, melainkan Dia. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan segala tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah dunia yang penuh keakuan ini, bebaskanlah kami dari godaan yang datang setiap hari untuk kami mengutamakan diri sendiri. Ajarlah kami untuk menyadari peran dan keterbatasan kami, mengakui kelebihan orang lain, dan memberi lebih banyak ruang bagi Kristus untuk berkarya di dalam diri kami. Tolong kami supaya bisa hidup dengan prinsip seperti Yohanes Pembaptis. Bukan aku, melainkan Dia. Aku harus semakin kecil, Dia harus semakin besar.
Kami berdoa bagi umat Kristiani di seluruh muka bumi yang sebentar lagi akan merayakan Natal di tengah-tengah penularan virus yang semakin menjadi-jadi. Tolonglah umat-Mu agar bisa menemukan Natal yang bermakna sekalipun harus merayakannya di rumah. Tolonglah umat Tuhan untuk bijak ketika merayakan Natal, untuk menahan diri dari reuni keluarga, pesta-pesta atau perkumpulan, supaya di masa Natal ini kami tidak menjadi umat penebar virus, melainkan umat penebar kasih dan damai Kristus. Kami berdoa bagi para tenaga medis di berbagai tempat yang kelelahan dan kewalahan berjuang menolong pasien COVID yang terus berdatangan. Beri mereka kekuatan dan semangat untuk pantang menyerah, ya Tuhan. Kami berdoa bagi upaya pemerintah untuk mencukupkan berbagai fasilitas yang sangat diperlukan di saat seperti ini. Rumah sakit yang butuh lebih banyak peralatan, ruang, ranjang, tanah makam yang mulai sesak untuk mengubur pasien-pasien COVID. Kami juga berdoa untuk upaya pemerintah mengadakan program vaksinasi. Berkatilah segala upaya itu Tuhan, supaya kami bisa keluar dengan segera dari pandemi ini. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami kesusahan karena menjadi korban banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan berbagai musibah lainnya. Terutama kami berdoa juga bagi mereka yang miskin, yang kehilangan atau kesulitan mencari nafkah. Tuhan, biarlah Engkau merawat, memelihara mereka. Dan gerakkanlah kami sebagai gereja supaya kami bisa menemukan cara untuk berperan serta mengentaskan kemiskinan. Kami berdoa bagi upaya pemberantasan korupsi yang kian marak. Kami dengar beritanya, kami lihat di TV, di sosial media, yang sepertinya semakin dipandang lumrah, dilakukan oleh para pejabat dari yang tinggi sampai yang rendah. Tuhan, beranikanlah para penegak hukum untuk dapat menangani kasus ini dengan serius, supaya korupsi tidak menjadi sesuatu yang terus menghantui kehidupan bangsa kami. Akhirnya kami berdoa bagi umat yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau terpaksa dirawat di rumah karena kondisi rumah sakit yang tidak memungkinkan mereka mendapatkan perawatan. Tuhan, jagalah, pulihkanlah saudara-saudara kami ini. Sempurnakanlah doa kami dengan doa seperti yang Kristus telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Nas persembahan diambil dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Di
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas semua rahmat dan berkat yang Kau berikan kepada kami semua. Meskipun saat ini pandemi masih terjadi, meskipun saat ini banyak dari kami yang mendapatkan kesulitan dalam pekerjaan, tetapi kami tetap berharap dan percaya bahwa Engkau selalu memelihara kami. Kiranya sebagian dari persembahan yang kami berikan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk memberkati saudara-saudara kami semua yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya.